Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini, perkenalkan nama saya Kang Dana. Ya, boleh dipanggilnya Kang Dana aja langsung. Instagram saya di @hariperdana21. Kita akan live bersama Grand Finalist dari Mojang Jajaka Jawa Barat 2021. Dan ini adalah kloter pertama yang akan kita mengenal mereka up close and personal tentunya. Yang pertama pada kesempatan hari ini akan ada dari Mojang Jajaka Kabupaten Bandung. Siapakah sang Jajaka? Siapakah juga sang Mojang? Tetap ikuti bersama saya sepanjang 40 menit ke depan. Tentunya juga kita akan tahu seperti apa sih background mereka dan seperti apa juga mereka dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, untuk itu saya masih nunggu dulu rekan-rekan kita untuk join. Yes, mungkin dari Mojang Jajaka Kabupaten Bandung karena akan menggunakan account dari Instagram wilayahnya, mungkin boleh tulis dulu di kolom chat bahwa sudah hadir. Ada Camar Hainda satu di sini. Halo, selamat sore. Hai. Selamat sore. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sampurasun. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita masih nunggu pasangan kamu dulu, ya. Pasangan kamu akan pakai akun pribadi atau akan menggunakan akun dari Mojang Jajaka Kabupaten Bandung? Menggunakan akun Mojang Jajaka Kabupaten Bandung. Iya. Kalau gitu, akan invite dulu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sepanjang live ini kita sepakati kalian panggil saya Kang Dana, oke? Siap, Kang. Siap, Kang Dana. Oke. Pada kesempatan sore hari ini ada Camar Hainda dan juga sang Mojang yang sangat luar biasa, yaitu ada Tasya Alfa. Halo. Halo, Mungkin Kang boleh Dana. menyapa dulu masing-masing dengan ini baik dari supporternya dari Kabupaten Bandung ataupun juga ini mungkin ada teman-temannya kamu juga semua yang gabung di sini. Boleh, silakan dari Camar dulu ingin menyapa rekan-rekan di Kabupaten Bandung. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sadayana. Let me introduce myself. My name is Camar Hainda and I represent Kabupaten Bandung. Dan terima kasih kepada Akang Teteh semua dari kota kabupaten lain, kemudian juga untuk teman-teman, keluarga semua yang sudah menyempatkan hadir. Saat ini usia saya 22 tahun dan merupakan sarjana ilmu komunikasi dan bekerja sebagai news reporter. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Berarti dipanggilnya Kang Camar gitu ya? Kang Camar, betul. Siap. Silakan Tasya Alfa. Oke, baik. Sampurasun, Akang Teteh Sadayana. Perkenalkan, nama saya Tasya Alfa Ininda. Cuma mungkin agak lebih mudah disebutnya jadi Tasya Alfa aja ya, Kang ya. Seperti itu. Oke. Ya, dan saya sekarang usianya menuju 21 tahun ini. Dan sekarang juga saya sedang mengambil studi di keperawatan Unpad S1. Seperti itu, dan saya perwakilan dari Mojang Kabupaten Bandung. Oke, berarti siap. Berarti yang satu sudah kerja, yang satu masih pendidikan, gitu ya? Betul, Kang. Oke. Nah, di sini mungkin kalau saya boleh bertanya terlebih dahulu, gitu ya, kepada teman-teman semua, yaitu adalah nanti kita akan ada pertanyaan dari rekan-rekan yang akan ditulis di kolom chat. Jadi, kepada teman-teman, boleh tulis di kolom chat pertanyaan apa yang ingin ditanyakan kepada Camar ataupun juga
Tasya ya. Enaknya nyebutnya Tasya, Tasya boleh ya? Iya, Oke. Tasya, Tasya. Oke, Icamar dan Tasya boleh ditulis di kolom chat. Nanti akan saya bacakan dan mereka akan menjawabnya secara langsung. Kemudian tentunya apa yang menarik dan apa yang unik dari mereka sendiri nanti mereka juga akan menceritakan sejauh mana persiapan mereka. Kalian juga kalau boleh ceritakan juga. Dan program apa sih yang sudah dilakukan di kota kabupaten untuk event kreatif Mojang Jaka Jawa Barat 2021. Kurang lebih seperti itu. Dan mungkin why you are really worthy to join our Mojang Jaka 2021 di level Jawa Barat ini. Dan kenapa mungkin worthy-nya dalam arti apakah kalian merasa, wah ini saya udah berada di platform komunitas yang tepat nih, gitu ya. Atau mungkin bahkan, wah saya juga tepat untuk bisa jadi penilih gitu misalnya, gitu kan. Segala macam, jadi nanti boleh disampaikan tetap secara berurutan, satu persatu, kurang lebih seperti itu. Dan mungkin nanti saya juga akan bertanya, satu atau dua pertanyaan saja kepada teman-teman berdua. Oke, waktu kita sangat terbatas, tapi coba kita padatkan saja. Waktu kita cuma sampai pukul 16.40. Karena setelah ini akan ada teman dari kabupaten lainnya juga yang akan ikut live bersama kita. Baik, kalau begitu kita mulai dengan apa sih hobinya Camar, apa sih hobinya Tasya, aktivitas keseharian. Mungkin kalau Tasya mungkin masih kuliah, tapi ada aktivitas lain nggak? Atau mungkin Camar selain kerja di dunia pertelevisian ada aktivitas lain nggak gitu? Terus juga mungkin dalam hidup, what is your best achievement so far? Silakan, mungkin mau Camar dulu, Tasya dulu, boleh? Boleh, Camar dulu mungkin Teh, boleh? Kan, Ya. Teh, Tasya, oke. Ya Kang, untuk yang pertama, untuk pertanyaan kenapa memilih Mojang Jajaka sebagai platform dan ikut di kompetisi ini, karena dari dulu saya merasa bahwasanya Mojang Jajaka ini merupakan mitra yang bisa dekat dengan pemerintah, dan kemudian menjadi Mojang Jajaka itu kan bukan hanya sekedar duta ya, bukan hanya sekedar wajah, tapi juga sebagai representasi dan juga perwakilan. Kita bisa terjun langsung ke masyarakat, kita bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan dan juga melakukan suatu perubahan untuk masyarakat gitu. Dan kenapa saya merasa layak untuk ada di kompetisi ini? Karena dengan adanya kita semua di sini, kita bisa saling bertukar pikiran, kita bisa saling berbagi ilmu dan pengalaman, di mana bukan hanya sekedar kompetisi, tapi kita bisa lihat background-backgroundnya juga luar biasa, Kang, yang ikut di Mojang Jajaka ini. Kita nanti bukan hanya sekedar kompetisi, tapi kita bisa melihat, oh, kita bisa sharing to uplift our capability and capacity to about as our tourism ambassador gitu. Jadi ini adalah program yang tepat untuk kita semua sebagai generasi positif yang bisa bermanfaat bagi masyarakat gitu. Karena kan dalam aspek komunikasi, salah satu hal yang paling penting adalah kredibilitas komunikator. Dan menurut saya dengan menjadi duta pariwisata atau Mojang Jajaka itu dapat meningkatkan kredibilitas kita dalam berbicara. Kita akan lebih dilihat, kita akan lebih dilirik, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan akan lebih bisa dipandang dan juga lebih di-highlight oleh masyarakat dan yang lainnya, begitu Kang. Kalau untuk kesibukan saya saat ini, saya sebagai news reporter untuk MNC Media Group, untuk TV-TV-nya RCTI, MNC Global untuk program iNews. Dan memang untuk ikut ke ajang ini betul-betul suatu pilihan yang luar biasa, karena saya harus membagi waktu antara liputan dan juga dengan persiapan. Dan saat ini pun saya tidak bisa bersama dengan Teh Tasya karena saat ini saya juga masih di Jakarta, tapi kita betul-betul memadatkan jadwal kita, Kang. Dan kebetulan saya saat ini lagi isoman, karena teman-teman reporter saya yang lain ada yang positif dan saya berhubungan langsung, sehingga saya harus ada di Jakarta, nggak bisa pulang, gitu. Dan untuk kesibukan lainnya sih, saya masih saat ini betul-betul masih membangun karir, Kang. Betul-betul saya tidak pernah menyangka akan ada di titik ini. Di umur saya 22 tahun ini, saya ada di TV nasional. Betul-betul cita-cita saya sedari kecil. Dan saya berharap dengan adanya saya di sini, saya bisa sharing dengan teman-teman semua, dengan orang-orang lain, dengan peserta-peserta lain yang juga punya background yang luar biasa gitu, Kang. Untuk saat itu kesibukan saya masih seputar pekerjaan, dan kadang-kadang biasanya sih suka sampingan untuk MC dan foto, tapi semenjak di Jakarta agak sedikit saya kurangi karena jadwal liputan yang kadang-kadang tidak terduga begitu, Kang.
Oke, I really do believe how reporters live sih, karena aku juga dulu Thank pernah you. ada di posisi seperti itu Wah, gitu. Jadi, pasti ngerti ya Kang ya. dan Ya, ya berarti cukup when bisa I dipahami. yeah, when I'm Ya, feeling a little bit tired, I always remember that my friend, my family always supporting me through my ups and downs. So it's really give me full of energy to do something, gitu Kang. Jadi oke. meskipun capek, Coba, tetap semangat. ya. Camar, you already make your statement ya tadi ya mengenai kenapa masuk ke komunitas Mojang Jaga Jawa Barat 2021. Baik, kalau begitu sekarang kita tanya ke Tasya Alfa. Seperti apakah aktivitas kamu? Terus kalau kamu juga mau langsung make statement why you are really worthy to join this competitions, ataupun juga kenapa kamu harus kita pilih di posisi teratas, apa gitu. Boleh. Oh, langsung aja nih Kang, dijawab Boleh, pertanyaan boleh. itu. Oke. Ya. Mungkin kesibukan dulu kali ya Kang ya. Tadi Ya. sebagai profil aku juga aku masih sebagai seorang mahasiswi gitu. Aku pasti fokus di perkuliahan aja. Kebetulan aku kuliahnya di Fakultas Keperawatan. Jadi banyak praktikum ini itu. Kebetulan juga kemarin hampir 1 bulan ini baru selesai ujian praktikum. Terus juga UAS gitu. Agak cukup padat gitu kan setiap harinya gitu. Dan selain kuliah, Tasya juga aktif di beberapa organisasi kampus. Waktu itu Tasya sempat ikut klub tari, terus juga BEM di Universitas Pajajaran ini gitu, dan di bidang seni olahraga, terus juga lagi pegang satu project kayak apa ya, kayaknya duta kampusnya gitu di Unpad gitu. Jadi lagi pegang itu juga dan persiapan untuk Mukajabar ini sih kan gitu. Siap. Nah, kalau boleh disampaikan gitu, kenapa kamu merasa I am the right finalist in this competitions gitu? Kalau menurut Tasya sendiri, penilaian terhadap diri Tasya sendiri sebenarnya bukan pantas atau tidak pantas, tapi kalau yang menilai itu kan orang lain ya Kang ya. Cuma Tasya di sini itu uh, berniat benar-benar terus untuk mengabdi kepada masyarakat gitu ya. Dari mulai kemarin mengabdi di Mojang Jajaka Kabupaten Bandung gitu, dan sekarang mendapatkan kesempatan yang luar biasa di Jawa Barat gitu, di provinsi. Dan insya Allah gitu ke depannya Tasya yakin juga bisa mengabdi dan memberikan nilai-nilai positif, hal-hal yang bermanfaat bagi orang banyak lagi, karena ini tingkatnya sudah Provinsi Jawa Barat ya Kang ya, sangat luas sekali seperti itu. Jadi untuk pantas atau tidaknya itu mungkin orang lain yang menilai, namun dari Tasya sendiri, Tasya yakin bahwa Tasya menggunakan platform ini, Moka Jawa Barat ini sebagai dedikasi Tasya terhadap Jawa Barat gitu Kang. Oke, nah berarti kalau tadi udah ngomong ada persiapan apa sih yang udah dilakukan gitu menuju kompetisi yang akan dilaksanakan ini? Camar juga mungkin boleh kasih tahu persiapannya Camar Kang. juga. Ya, Tasya dulu. Boleh Tasya. Oke, ya. Kalau persiapan tentu dari mulai materi ya Kang ya, terus juga melihat ada tugas-tugas yang memang perlu dikerjakan dari Mukajabar ya itu sendiri, dan yang pasti Tasya lebih banyak belajar tentang apa sih ekonomi kreatif seperti itu. Terus juga di Mukajabar ini tuh seperti apa gitu nantinya, karena kan sebenarnya bukan Tasya yang harusnya maju ke Jawa Barat ini, namun Tasya diberikan kepercayaan seperti itu Kang gitu, dan insya Allah Tasya memberikan yang terbaik seperti itu. Siap. Oke, kalau bagian dapurnya yang kayak gitu, no one knows ketika sudah masuk ke Jawa Barat. Sudah, inilah representasinya gitu ya. Oke. Kalau Camar gimana? Apa yang udah dikerjakan untuk persiapan? Kalau persiapan mungkin seperti teknisnya Tasya tadi bilang ya, kebetulan juga Kabupaten Bandung yang baru tentunya akan ada program-program baru yang dilaksanakan. Kemarin juga kita sudah sempat beraudiensi dengan Ibu Bupati Bandung, Ibu Emma, terkait dengan beberapa program-program yang akan dijalankan. Contohnya di Kabupaten Bandung sendiri, salah satu program yang memang kontinuitas terus dilakukan adalah Mokanya di mana kemarin kita juga sempat berkunjung ke salah satu bencana ya di Kecamatan Solokan Jeruk, dan itu jadi suatu inspirasi bahwa ternyata ibu kan suka belusukan juga, kenapa nggak kita gabungkan saja nanti program-program di Mojang Jajaka untuk
beberapa hal tersebut begitu. Kemudian juga untuk persiapannya seperti tugas-tugas dari Mojang Jajaka yang memang karena terpisah antara jarak dan waktu, jadi memang betul-betul di ini sih Kang, apa lebih kepada pengaturan waktu. Jadi kalau kalau saya tuh kalau misalnya mengerjakan antara kerjaan dan juga tugas yang lain, jadi kita bikin rundown ya tuh ya. Oh, tanggal segini kita kemana, tanggal segini kita kemana, biar semuanya tertata dengan baik. Karena seperti yang Teh Tasya bilang tadi, ya ini mungkin dapurnya kita ya, bahwasanya untuk memilih maju ke Jabar, kita berdua tuh, wah, perjalanan panjang ya Teh ya. Teh Tasya juga Betul, persiapannya Kang. dengan begitu singkat, dan Camar juga kita harus bonding bagaimana kita bisa merepresentasikan Kabupaten Bandung dengan baik, karena orang pasti nggak mau tahu mau kamu baru, mau kamu bukan pasangannya, mau segala macam gitu, yang orang lain ya ketika kamu ada saat ini gitu kan. Itu sih Kang. Dan yang terakhir lebih kepada mental sih Kang, persiapan mentalnya itu saya dan Tasya tiap malam suka teleponan kadang-kadang untuk merekatkan kita, dan kita bilang bahwa kalau saya pribadi ya, aku bilang ke Tasya, saya adalah tipe orang yang punya target, tapi saya tidak memaksa Tuhan untuk untuk mengabulkan semua target saya, karena pasti Oke. ada yang terbaik. Karena ya kita tuh di sini cuma menjemput takdir gitu. Kita udah nanti udah ada tulisannya, kita menang, kita kalah, kita gimana gitu. Jadi lakukan yang terbaik dan fokus kepada diri sendiri, nggak usah mikir kemana-mana gitu Kang. Siap. Waduh, ini kalian berdua bener-bener ini ya, persistensinya bagus ya. Kalau aku boleh bilang. Hatur nuhun Kang. Iya. Oke. Nah, kalau begitu satu poin ya aku pengen tanya dari kalian berdua. Apa yang membuat kalian atraktif? Dalam satu kata. Apa yang membuat menurut kalian ini atraktif sekali untuk hadir di depan masyarakat? Satu kata saja. Confident. Confidence, Tasya? Tulus, Kang. Tulus. Oke, perpaduan yang baik. Sang laki-lakinya confidence, yang perempuannya tulus ya. Ini mudah-mudahan berjalannya di lomba bisa menjadi pasangan yang saling support satu sama lain. Amin. Ya. Amin. Oke. Kang. Yes. Kalau begitu, tadi udah cerita soal pengalaman, tadi udah cerita juga apa yang dikerjakan di kota kabupaten sejauh ini gitu ya. Nah, sementara saya lihat di kolom chat box semuanya pujian bentuknya, hampir kayaknya nggak ada pertanyaan. Hatur nuhun sadayana. Saya suka sedih. Tapi terima kasih. Oke, tapi ternyata ada satu dulu yang saya mau bacakan, boleh? Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana Kang Camar membagi waktu agar bisa selalu semangat pada keadaan yang ya Pak, pada keadaan keseharian. Oke. Oh, gimana? Untuk Camar ya. Seperti yang sudah ini tadi untuk dibilang Kang, jadi jawab boleh ya? oh iya. Oke. Silakan. Matang dan sudah tahu resikonya apa. Ketika saya memilih untuk mewakili Kabupaten Bandung, artinya akan ada yang dikorbankan, yaitu waktu. Dan untuk membagi waktunya, saya itu biasanya tipe orang yang selalu bikin notes, Kang. Jadi apa sih yang paling pengen dikerjakan dan apa yang paling prioritas gitu. Ketika kita sudah bikin skala prioritas, itu jadi saya menerapkan ini sekitar tahun 2019 akhir, ketika saya menang di tingkat kabupaten, dan itu udah mulai agak hektik, agak sibuk, dan itu terbukti ampuh, Kang. Jadi yang saya lakukan adalah membagi waktu dengan membuat skala prioritas dan lebih milih mana nih yang lebih penting dan mana yang bisa harus didahulukan, yang urgent, mana yang bisa ya udahlah nanti aja gitu, nanti masih bisa ada waktu gitu, Kang. Itu sih, Kang. Dan memang untuk tantangan tersendiri itu sih, Kang, karena reporter ya, Kang ya, reporter tuh aduh ya Allah, kadang-kadang shift malam, shift siang gitu, harus siap segala macem gitu sih, Kang. Siap. Gimana kalau Tasya? Siap. Gimana kalau Tasya? Kalau Tasya, Kang, sebenarnya kurang lebih sama Kang Camar nih. Cuma tambahannya dari Tasya itu, Tasya pernah baca juga tentang gold hour-nya kita masing-masing. Jadi pribadi masing-masing orang tuh mempunyai jam-jam yang sangat produktif gitu. Jadi mengerjakan sesuatu ini bisa selesai dengan cepat, jadi efektif kayak gitu. Dan kalau Tasya sendiri banyak mengerjakan yang perlu dikerjakan tadi, ini misalnya udah di list tadi kayak Kang Camar. Terus nanti Tasya kerjain di jam-jam golden hour-nya Tasya, misalnya pada pagi hari sama setelah
sholat Isya gitu Kang. Nah, di situ jadi efektif dan tentunya nggak akan ngolor apa ya, molor-molor gitu Kang waktunya. Terus juga jadi nggak banyak meluangkan apa ya, membuang-buang waktu juga untuk istirahat juga itu perlu biar apa ya, produktivitasnya tetap terjaga gitu Kang. Kalau kesehatannya terjaga, jelas produktivitasnya nanti akan terjaga juga kayak gitu Kang. Siap. Ini pertanyaannya dari Sanditya. Semoga Sanditya sudah cukup puas ya dengan jawaban dari Camar. Tapi tadi saya kasih juga pertanyaannya ke Tasya. Oke? Oke, sekarang kita akan baca dulu pertanyaan kedua sebelum saya juga akan memberikan kokap short time kepada kalian berdua. Pertanyaan kedua adalah dari Salman Praja mengenai is that work aircraft di era pandemi kali ini? Ini untuk kalian berdua berarti. Punten Kang, gimana tadi soalnya agak Ya, putus-putus. oke. Ya, betul Kang. Apakah bisa bisa bekerja dengan baik industri ekonomi kreatif di era pandemi Oh, kali ini? okay. Thank you for that questions. I think that the creative economy in this pandemic is better than before, but I believe that the government should make a fixed and clear regulation about this problem. So maybe we can focus in some of aspect of the creative economy, so we can get a bigger audience to uplift that creative economy. Oke, silakan. Kalau Tasya gimana? Kalau dari Tasya sendiri untuk ekonomi kreatif ini kan karena banyak sekali juga subsektornya ya Kang ya gitu, mulai dari advertising, gaming gitu ya, terus juga TV film gitu, apalagi sekarang di masa pandemi orang nggak kemana-mana, lalu sebagai hiburannya pasti banyak orang yang menggunakan game gitu ya, lalu juga melihat nonton film gitu sekarang sebagai gantinya berwisata keluar gitu ya Kang untuk apa ya, tidak mengurangi mobilitas seperti itu ya Kang ya. Jadi tentunya tetap berjalan dengan optimal ekonomi kreatif ini dengan dengan masa yang memang terjadi pada sekarang ini gitu ya Kang ya, dalam era pandemi seperti itu. Oke, kalau begitu sebelum kita akan apabila masih ada waktu kita akan balik lagi ke pertanyaan dari beberapa rekan-rekan di sini. Ini masuk udah ribuan, wah, gitu ya pertanyaan untuk teman-teman. Matur Tapi nuhun jangan lupa sadayana. juga ini ya nih semuanya pada memuji kalian luar biasa, keren, panutan. Wah, ini udah amazing deh ya kalau udah supporternya kalian ini udah amazing gitu ya. Semoga supporternya tetap setia sama kalian sampai dengan akhir dari kompetisi ataupun bahkan kompetisi sudah usai masih tetap dukung kalian apapun itu. Itu kan yang diharapkan dari supporter ya. Oke, sekarang kita akan masuk dulu untuk Kokap Showtime. Tepuk tangan dulu untuk diri kalian sendiri meskipun ini adalah sebuah tantangan. Oke, sebentar saya akan buka dulu seluruh listnya di sini. Oke, kalau begitu saya akan mulai dari Tasya dulu. Oke, Tasya, kamu pilih nomor berapa? Nomor 7. Nomor 7. Oke. Siap. Pertanyaan ini datang dari rekan kamu, sesama grand finalist dari Kota Sukabumi. Oke. The question is, do you want to be famous? Tell me the reason. The question is, do you want to be famous? Tell me the reason. Silakan. Punten Kang, putus-putus tadi gimana? Do you Ya. want to be? Do you want to be famous? Tell me the reason. Oh, Kamu ingin menjadi terkenal, boleh kasih alasannya apa? Okay. Thank you. Thank you for the question. um, I don't want to be a famous person, but I always want to be an influencer because a famous person with the influencer person is it's a different thing for me because the influencer can give a good influence to people and it's just not uh
famous and know well from each other people, but there's maybe I will bring something positive to be to share to other people. So it will brings more, what is that, something for me that people can enjoy. It's yeah, like that. Oke, siap. Semoga cukup memuaskan ini pertanyaan dari Kota Sukabumi untuk jawabannya dari Tasya. Kemudian sekarang giliran Camar. Camar pilih nomor berapa? Nomor 7, Kang, ada nggak? Tadi Tasya udah nomor 7. Nomor 5. Nomor 5. Halo. Pertanyaannya dalam bahasa Sunda. Oke. Hope you can listen it carefully. Saupamina urang mayunan dina 2 pilihan, mana anu langkung sae diantawis pilihan iya. Sebentar. Saya buka lebih lebar dulu pertanyaannya. Sebentar. Oke. Pertanyaan datang dari Kabupaten Ciamis. Sekali lagi, saya coba bacakan ya. Saupamina urang mayunan dina 2 pilihan, mana anu langkung sae diantawis pilihan ieu? Meningkatkan diri tina segala rupi kakirangan atau sareng kunaon margina eta nu dipilih. Cukup jelas? Tiasa sekali deui, Kang, punten. Oke, sebentar. Saupamina urang mayunan dina 2 pilihan, mana anu langkung sae diantawis pilihan. Iya, which is maksudnya diantara ngamaksimalkeun kaluwihan diri atanapi ningkatkeun diri tina segala rupi kakirangan. Sareng kunaon margina eta nu dipilih. Cukup jelas? Ya. Jelas, Kang. Hatur nuhun kana patarosanana. Simkuring percanten upami urang sadaya gaduh kaleuwihan masing-masing sareng kaunikanana. Kukituna simkuring milih kanggo ningkatkeun naon-naon bae anu kaleuwihan ti diri urang sadaya. Kusabab lamun upami urang fokus kana sagala rupi kakurangan anu aya dina diri urang, engke jantena jadi insecure upami bahasa ayeuna mah gitu. Janten simkuring mah milih kanggo our positivity and ya untuk meningkatkan lebih kepada kelebihan diri gitu, Kang. Siap. Kalau begitu mudah-mudahan ini cukup bikin your short times padat ya. Gitu dengan jawaban baik dari Tasya ataupun juga dari Camar. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Kabupaten Ciamis dan juga tadi dari Kota Sukabumi. Oke, kita masih punya waktu kurang lebih sekitar 8 menit mungkin efektifnya. Saya akan bacain lagi pertanyaan yang datang dari teman-teman sudah mengetik di chat box. Pertanyaannya adalah ini dari Lutfi Hudzaifa, sebagai representasi of Jawa Barat, mana yang lebih penting dimiliki oleh seorang mojang jajaka?
Oke, ini pertanyaannya nggak bisa kebuka semua ya. Bentar. Oke, mungkin sampai di situ aja kali ya. Sebagai representasi dari Jawa Barat, mana yang lebih penting dimiliki oleh seorang Mojang Jajaka? Boleh dijawab? Ya, ini pertanyaannya kalau di saya kebaca Kang, entrepreneurship or leadership Ya, katanya. boleh. Ya, oke. Oke. Dari siapa dulu Kang? Boleh Camar dulu, silakan. Oh, oke. Kalau menurut saya yang paling penting apabila kita dapat memilih ya, tanpa mengesampingkan salah satunya adalah leadership. Kenapa? Karena jiwa kepemimpinan itu sangat penting untuk dimiliki oleh seorang duta, di mana duta itu adalah representasi dari banyak pihak. Bukan hanya perseorangan, bukan hanya personal branding, tapi corporate branding, organization branding. Artinya bagaimana cara dia memimpin dan juga mengendalikan diri dia untuk representasi di hadapan banyak orang. Dan ini juga sangat berpengaruh apa yang dia lakukan nanti. Karena untuk menjadi duta tentunya segala tindak tanduk, segala ucapan itu akan sangat berpengaruh bukan hanya pada diri sendiri tapi juga pada halayak ramai. Jadi yang paling penting adalah jiwa leadership, bagaimana cara memimpin diri sendiri dan juga menguasai diri begitu Kang. Oke, gimana kalau Tasya? Kalau dari Tasya, sebenarnya setuju juga sama apa yang Kang Camar sudah utarakan sebelumnya. Kangnya itu leadership gitu. Menurut Tasya juga sama, leadership ini penting untuk seorang duta karena tadi betul, karena kita sebagai duta bukan hanya apa ya dipandang hanya pandangannya aja gitu ya di duta ini gitu cuma sebagai pajangan aja tapi tidak tentunya kita juga perlu apa ya sebagai pimpinan dari diri kita sendiri harus bersikap seperti apa terus juga kita harus melakukan apa terhadap orang lain lalu juga kita kan tadi sebagai salah satu perpanjangan dari stakeholder yang ada gitu kan ya Kang jadi salah satu hal yang perlu dimiliki oleh Mojang Jajaka ini adalah salah satunya leadership gitu Kang. Siap. Oke, kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 3 menit. Mungkin kita akan pilih pertanyaan dari Oke, ini pertanyaannya buat Camar. Camar, kamu banyak ya fansnya? Oke, mungkin kalau di Camar muncul lengkap ya Mohon pertanyaannya. Sadayana. Di Camar Kang. muncul lengkap pertanyaannya. Mau bertanya Tidak mengenai lengkap, tapi, saat ini. Mar mau saat nanya ini. dong saat kamu lagi membangun karir jurnalis, apakah pilihan maju mungkin ya, maju ke tingkat provinsi adalah hal yang tepat? Tapi ke bawahnya nggak kebaca lagi Kang. Tapi oke. Iya. Udah bisa. Oke, cukup bisa kita pahami. Ya. Silakan dari Jasmine Leoni. Ya. Ya, terima kasih Teh Jasmine atas pertanyaannya. Memang sempat banyak komentar kenapa saya masih tetap maju ke Jawa Barat di saat saya sudah ada di titik ini. Dan saya merasa tidak ada yang salah dengan pilihan saya Barat, tidak ada yang sia-sia dalam pilihan saya ini. Karena saya merasa justru Mojang Jajaka ini kan adalah sebuah platform, ibaratnya adalah sebuah wadah, yang mana kita tentunya di wadah itu kita saling sharing untuk meningkatkan potensi dan kualitas diri. Dimana untuk meningkatkan potensi dan kualitas diri, kita tidak mungkin seorang diri. Artinya kita juga butuh bertukar pikiran dengan orang lain. Dan disinilah background yang begitu bermacam-macam, ada yang mahasiswa, ada yang lagi S2, ada yang pengusaha, ada yang termasuk saya jurnalis. Saya tidak pernah merasa ini adalah ibaratnya turun level atau segala macam, tidak. Justru saya merasa dengan menjadi dengan masuk ke Mojang Jajaka Jawa Barat ini adalah suatu kebanggaan untuk saya karena saya menjadi representasi putra daerah begitu Kang. Lebih meningkatkan nantinya terkait dengan potensi budaya, ekonomi, pariwisata dengan platform yang saya punya sebagai seorang jurnalis. Jadi ya itu tadi Kang, jujur saja banyak sekali hal-hal seperti itu yang datang kepada saya, tapi saya pede aja, saya merasa ini adalah keputusan yang tepat, dan saya sangat merasa bersyukur karena keluarga, teman-teman, bahkan senior-senior di kantor, news anchor semua ada mendukung
mendukung saya dengan saya keikutsertaan saya di Mojang Jaya Jawa Barat ini, dan mudah-mudahan dengan ada kehadiran saya dan juga teman-teman semua, kita bisa saling sharing, bertukar pikiran dan juga pengalaman, dan makanya saya nggak sabar untuk bertemu secara langsung di karantina nanti. Hatur nuhun. Mudah-mudahan menjawab. Siap. Nah, mungkin kalau ini saya ingin apply sekaligus ke Tasya gitu. Kalau dari Tasya sendiri, Tasya kan membangun background-nya dengan pendidikan yang saat ini ditempuh, dan mungkin kan cita-citanya akan menjadi seperti itu juga, gitu kan gitu. Nah, menurut Tasya sendiri, gimana kamu dengan hadir di sini? Ibarat kata, apakah mungkin kamu bisa terus-terusan gitu membangun dunia ekonomi kreatif ataupun pariwisata gitu, meskipun kamu profesinya berbeda nantinya? Gimana? Oke, baik, Silahkan Kang. dijawab. Menurut saya juga sama. Ini tidak ada yang, walaupun, oke, baik. Terima kasih, Kang. Eh, Sama sih sebenarnya kayak Kang Cemar juga nih, sama lagi. Karena menurut saya juga, wah, jauh di bidang kesehatan dan ekonomi kreatif, namun tetap keduanya memiliki kesinambungan dan keterikatan gitu, misalnya juga seperti sekarang di masa pandemi ini gitu ya, tentunya nilai kesehatan ini mendapatkan apa ya, atensi yang jauh lebih besar gitu ya Kang ya, dan tentunya datang dan hadir di Moja Jajaka Jawa Barat ini bertemu dengan orang-orang yang baru dengan background-background yang berbeda, itu menjadikan akan ada apa ya, ada suatu brainstorming gitu ya, ada ide-ide yang baru yang dari banyak banget latar belakang, dan nantinya bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat nanti gitu kan. Jadi apapun backgroundnya, jika memang kita memiliki dedikasi di platform tersebut gitu, tentunya itu tetap akan jauh bermanfaat seperti itu. Tuh. Siap. Tuh. Oke lah, kalau begitu 1 menit terakhir saya cuma doakan yang terbaik untuk kalian sebagai satu pasang yang akan bertanding ya. Ini memang auranya udah aura bertanding banget ya, meskipun masih bulan Juni. Amin, gitu ya. amin. Ya, kalian juga masih ada persiapan yang masih akan dilakukan kan pastinya. Semoga itu juga bisa padat, bisa mantap sampai di hari penilaian langsung nanti. Terus juga kalau pesan dari saya adalah aktif di masyarakat memang harus, tapi jangan lupa saat ini dunia digital, dunia teknologi juga sudah berkembang sangat luar biasa. Aktiflah juga di sana dengan cara kalian sendiri untuk dapat menginspirasi siapapun itu. Semoga ketika kalian mungkin tidak dapat hadir secara offline di lapangan, tapi kalian tetap hadir secara online di hati siapapun. Oke. Terima kasih untuk Camar. Terima kasih untuk Hatur nuhun sadayana. Aduh. Terima kasih. Thanks for your love and support. Terima kasih. So, Kabupaten Bandung. Hatur nuhun Kang Hari. Izin live semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Kang punten Kang. Aduh kumaha itunya. Oh iya, ini. Iya. Bisa? Siap. Jadi teman-teman, tadi kita sudah ngobrol sepanjang 40 menit, alhamdulillah padat ya, 40 menitnya, dengan Camar dan juga Tasya. Waduh, luar biasa sekali dari Kabupaten Bandung. Itulah persiapannya, itulah cita-cita mereka, itulah harapannya mereka, itulah pertanyaan yang dari pertanyaan teman-teman, itu yang mereka bisa jawab. Semoga sudah cukup terpuaskan sementara ini, tapi kalau belum puas, boleh DM mereka secara langsung. Bisa pada teman-teman directly. Oke, kita akan berlanjut dengan yang berikutnya, yaitu dari Banjar. Kalau begitu, saya akan undang dulu dari Banjar karena akan menggunakan Instagram dari Paguyuban. Di sini saya belum lihat Instagram dari Paguyuban hadir. Siap, kita tunggu dulu. Karena dari Banjar kita akan ngobrol-ngobrol dengan Reza dan juga Ceisha Safira.
Mungkin boleh dibantu sama tim Kang Gilang atau Kang Rizky untuk dapat dihubungkan langsung. Halo, wah baik. Aman ya? Thank you Kang Gilang. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar yang ada di sana? Sehat? Alhamdulillah baik Kang. Oke, nah ini boleh tahu nih sekarang lagi di studio atau lagi di mana nih? Terus juga kondisinya di sana lagi cerah cuaca atau lagi hujan? Kami sedang di kediaman senior di Mojang Jajaka Banjar Kang. Iya. Untuk cuacanya gitu. sendiri, alhamdulillah di sini sangat cerah. Sangat cerah ya. Waduh, alhamdulillah sekali. Di tempat saya ini masih sangat mendung dan masih ada hujan-hujan yang lumayan lah, mau keluar udah mager deh pokoknya. Oke, kalau begitu bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Kang Dana. Saya dari Mojang Jajaka, Jawa Barat, edisi tahun 2008. Dan dari tahun 2008 sampai sekarang alhamdulillah selalu mengikuti perkembangannya dari Mojang Jajaka tahun ke tahun, dan di sini dipercaya sama teman-teman dari Paguyuban Mojang Jajaka Jawa Barat PMJ tentunya untuk kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi meskipun nih kayaknya kalian udah sangat rapi sekali, tapi kalau bisa jangan tegang-tegang banget ya gitu. Karena ketika suasana lebih cair, semuanya tentunya juga akan lebih lancar untuk menjawab pertanyaan ataupun juga untuk mengekspresikan apa yang ingin kalian sampaikan secara langsung. Oke, kalau gitu kita kenalan dulu. Mungkin dari dipanggilnya Ceisa? Iya, Ceisha Kang. Oke, dipanggilnya Ceisha dan Reza. Mungkin boleh dari Ceisha dulu perkenalan diri. Semoga semua yang nonton, karena ini kan dari Jawa Barat atau bahkan dari seluruh Indonesia ya, gitu ya, yang nonton. Boleh kenalan dulu, Ceisha, silakan. Ya, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Ceisha Safira. Saya biasa dipanggil Ceisha. Saya Mojang, Kota Banjar. Saat ini saya berkuliah di Universitas Jenderal Sudirman, program studi Teknik Pertanian. Saya juga aktif di beberapa organisasi di kampus dan juga organisasi yang serupa dengan jurusan saya, yaitu Ikatan Mahasiswa Teknik Pertanian Indonesia. Oke. Terus prestasi yang pernah disandang sepanjang hidup selain sebagai Mojang dari Kota Banjar? Ya. Pada tahun 2018 saya merupakan duta bahasa pelajar ketika saya masih duduk di bangku SMA. Kemudian saya juga pernah menjadi juara 2 lomba pidato Hari Anti Korupsi di tingkat kota. Kemudian saya juga pernah menjuarai festival lomba seni siswa nasional, yaitu film pendek. Alhamdulillah juara 2 Kang, masih di tingkat kota. Kemudian saya pernah menjadi second best team lomba debat bahasa Inggris dan masih tingkat kota juga. Oke, siap. Kalau begitu sekarang giliran Reza untuk memperkenalkan diri. Siap Kang, hatur nuhun. Sebelumnya saya mau menyapa dulu teman-teman dari se-Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Perkenalkan, nama saya Reza Firdiansyah, perwakilan dari Jajaka Kota Banjar. Saat ini saya sedang menempuh studi akhir di Universitas Jenderal Sudirman, mengambil jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Selain berkuliah, saya juga merupakan salah satu dari tenaga lapangan di salah satu bank sentral Republik Indonesia, yaitu Bank Indonesia Kantor Perwakilan Purwokerto. Sekian, Kang. Kurang lebih.
Oke. Nah ini jadi ibarat kata karena sekarang kuliah lagi online gitu ya. Jadi makanya sekarang lagi stay-nya hanya di sama keluarga di Banjar secara langsung Iya, gitu. betul. Betul, Kang. Siap. Nah, sekarang kalau dari saya adalah saya pengen tahu dong what is your daily activity gitu ya. Terlepas kamu mojang jajaka gitu, kamu tuh aktivitasnya apa sih sebenarnya dalam keseharian dan apakah dalam aktivitas keseharian ini apakah hanya menjadi Ceisa ataupun juga Reza yang biasa atau bahkan kalian tetap spesial di mata lingkungan kalian baik di keluarga ataupun di lingkungan teman-teman. Silakan Ceisa dulu deh. Ya, kegiatan sehari-hari saya tentunya berkuliah ya, Kang. Selain itu, saya juga membantu pekerjaan rumah tangga di rumah, membantu ibu saya. Kemudian saya aktif berorganisasi di kampus. Dengan situasi yang pandemi ini, Kang, memudahkan saya untuk ibaratnya mengambil beberapa organisasi sekaligus di tahun ini karena ya platform online ini memudahkan saya untuk banyak mengikuti kegiatan lain gitu karena kita hanya bermodalkan laptop, HP, kemudian koneksi internet dan kita bisa mengerjakan banyak hal seperti itu, Kang. Siap. Kalau Reza gimana? Kalau aktivitas saya, tentunya saya sedang menyusun skripsi ya, Kang. Jadi saya bolak-balik Banjar Purwokerto untuk saat ini. Selain itu juga saya menjadi tenaga surveyor di Bank Indonesia. Jadi setiap bulan pun saya selalu melakukan survei di Purwokerto itu sendiri. Selain itu saya aktif di Paguyuban Mojang Jajaka sebagai Ketua Humas. Jadi saya selalu mengupdate kegiatan-kegiatan Mojang Jajaka di Kota Banjar itu sendiri, Kang. Ya, kebetulan saya adalah anggota dari Kang Reza, Kang. Jadi Kang Reza ini adalah ketua bidangnya, saya anggotanya. Waduh, ini berat kata sering komunikasi dong ya. Berat kata di luar sebagai pasangan memang dalam nama paguyuban sendiri pasti udah sangat sering komunikasi kurang lebih seperti itu ya. Iya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita mau tahu nih sejauh mana persiapannya untuk kompetisi 2021 di tingkat Jabar tahun ini. Ya, silakan Kang Reza. Untuk persiapan sendiri, kita sudah mulai running terkait pembekalan dari senior. Selain itu, kita juga sudah melakukan beberapa kegiatan, Kang, yang bisa dijadikan sebagai penunjang untuk ke Jabar. Misalkan, kita juga sudah melakukan audiensi dengan Ibu dan Bapak Wali Kota Banjar. Dan juga kita kemarin sudah melakukan kegiatan, salah satu kegiatan itu pembagian masker ya Teh kemarin. Iya betul Kang, di lingkungan Kota Banjar. Sejauh ini kita sudah melakukan beberapa kegiatan yang bisa menunjang di acara Mojang Jajaka Jawa Barat gitu Kang. Oke, ini berarti kalau aku boleh bilang jawaban Reza mewakili jawaban kalian berdua. Kurang lebih seperti itu? Iya betul Kang. Oke, tapi aku mau menambahkan. Oke. Oh enggak, aku bukan menambah. Aku pengen kalian jawaban yang beda. Oke, itu yang dilakukan mungkin secara teknis yang memang dipersiapkan. Secara pribadi, apa yang sudah kalian persiapkan untuk di kompetisi ini? Ini pastinya beda-beda dong. Reza sendiri mungkin ada treatment sendiri yang mau dipersiapin, Cesa sendiri ada treatment sendiri, apa nih? Oke, dari saya mungkin ya Kang. Kalau dari saya yang pasti dan yang utama adalah persiapan mental. Karena menjadi Mojang Jajaka khususnya di tingkat Jawa Barat bukanlah hal yang mudah, yang pastinya membutuhkan persiapan dari segi apapun itu. Yang pertama saya siapkan adalah mental, kemudian tentunya doa dan restu dari orang tua. Kemudian saya juga dari sekarang saya mulai mencari tahu terkait pariwisata, kemudian kebudayaan, kemudian tradisi yang ada di Jawa Barat. Yang tadinya saya hanya tahu tentang Kota Banjar saja, saat ini saya jadi terpacu untuk mengetahui, oh di kota ini ternyata ada tradisi ini loh, oh di kota ini ternyata ada kebudayaan ini, seperti itu Kang. Siap. Kalau Reza apa nih yang dilakukan secara pribadi di luar dari persiapan yang secara formal dilakukan? Kurang lebih sama ya Kang, cuman kalau sekarang lebih banyak lagi kayak baca tentang berita terkait Jawa Barat, Kota Banjar, terus pariwisata yang sedang
istilahnya sedang naik di Kota Banjar. Tentunya saya sebagai Jajaka Kota Banjar eh, harus mampu untuk meningkatkan dan untuk mempromosikan ke masyarakat wisata, ya. luar gitu kan. Jadi sejauh ini Siap. persiapan saya seperti itu kan. Seperti itu ya. Oke. Kalau gitu, saya boleh nggak kalian tarik nafas dulu? Tarik nafas, buang nafas. Lakukan itu sebanyak 3 kali. Oke. Yang kedua, silakan. Tarik nafas, buang nafas lagi. Yang terakhir, tarik nafas, buang nafas lagi. Oke. Dan boleh tepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Oke. Semoga lebih santai ya, oke? Karena di sini yang kita butuhkan adalah kalian untuk santai tapi tetap fokus, oke? Nah, pertanyaan berikutnya adalah program kerja. Jadi dari kalian waktu terpilih sampai sekarang, apa sih yang sudah dijalankan di Banjar itu sendiri? Mungkin yang offline, yang orang inget banget apa? Yang online, yang orang inget banget juga apa? Iya, jadi kami ini kebetulan terpilih pada tahun 2018 ya Kang, karena di Banjar ini pemilihan Mojang Jajakannya hanya 2 tahun sekali. Nah, kebetulan di tahun 2020 kemarin, karena kondisi yang pandemi, jadi kita harus meng-cancel kegiatan pemilihan. Kemudian makanya kami yang berangkat ke Jabar gitu dari tahun 2018. Nah, dari tahun 2018 ini kami sudah melakukan peresmian wisata, yaitu Situ Mustika ya kan? Betul kan. Situ Mustika, oke. Ini bagus nih. Kalau udah mulai keluar nama tempat nih, oke nih ya. Oke, lanjut. Ya, kemudian kita juga kemarin sempat melaksanakan simulasi pengadaan pernikahan secara offline sesuai dengan protokol kesehatan yang ada, Kang. Karena kan saat ini kondisi pandemi ya, Kang, tapi orang-orang yang ingin melangsungkan seperti kegiatan pernikahan, kemudian ya hal-hal yang mendesak seperti itu ya, Kang, itu kan nggak mungkin harus ditunda menunggu pandemi selesai gitu kan, Kang. Untuk itu, Mojang Jajaka Kota Banjar kerjasama dengan pemerintah Kota Banjar mengadakan simulasi offline untuk melakukan pernikahan ya, simulasi pernikahan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Seperti itu, Kang. Siap. Kalau dari Reza mau nambahin silakan. Ya, jadi kemarin Kota Banjar sendiri berencana untuk mengadakan pasanggiri di tahun 2020, tetapi terkendala dengan COVID-19. Jadi kita paguyuban mengganti si acara pasanggiri menjadi photoshoot. Semua alumni pinilih dari Kota Banjar dari tahun 2010 sampai 2018 ini gitu kan. Jadi itu sih yang paling bisa diingat oleh banyak orang gitu ya, ataupun yang memang paling bisa diaplikasikan sementara ini di teman-teman Mojang Jaka Kota Banjar seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang saya mau infoin dulu untuk teman-teman semua yang nonton, ini banyak banget sampai lebih dari 70 orang ini ya, fans supporternya dari Kota Banjar. Teman-teman boleh tulis pertanyaan di chat box tentunya, atau mungkin di kolom komentar juga boleh. Nanti akan saya pilih dan akan saya bacakan pertanyaannya, dan semoga bisa dijawab langsung oleh Reza dan Cesa. Boleh dimulai dari sekarang ya, teman-teman. Nah, sambil saya menunggu pertanyaan masih diketik dari teman-teman semua, baik di questions box ataupun juga di kolom komentar, saya masih mau nanya nih sama Cesa dan juga Reza. Kalau menurut kalian, seberapa layakkah Cesa menjadi Mojang Pinilih Jabar 2021, Reza menjadi Jajaka Pinilih Jabar 2021? Silakan dijawab. Oke, ada sedikit koneksi di saya. Dan juga Reza, jadi sambil... Ya, halo, mungkin boleh di... Halo, Cesa? Boleh tes suara. Di saya suaranya nggak muncul.
Halo? Halo, saya nggak bisa dengar. Sebentar. Mungkin boleh gabung lagi. Siap? Halo, Halo? Kang. Ya, oke. Iya, sudah terdengar ya, Nggak Kang? apa-apa. Kendala. Tapi tadi pertanyaannya udah cukup jelas kan ya? Sudah cukup jelas, Kang. Silakan Isa dulu, boleh. Iya. Saya pribadi, saya merasa layak menjadi penilih Mojang Jawa Barat 2021 karena saya memiliki panggilan hati, Kang, saya menyebutnya, untuk berkontribusi, berbagi, dan menginspirasi, seperti itu, Kang. Karena ya seperti yang kita ketahui, menjadi seorang mojang itu bukan hanya bermodalkan berparas cantik atau berpenampilan menarik, tapi kita juga memiliki suatu misi yang penting untuk memperkenalkan budaya serta pariwisata yang ada. Selain itu tetap menginspirasi banyak orang, seperti itu, Kang. Siap. Kalau Reza, gimana? Seberapa yakin? Tentunya setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi juara tersebut ya Kang, dan setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan tersebut. Menurut saya yakin karena dari diri saya sendiri dan orang-orang yang mensupport saya untuk bisa bertanding di ajang kompetisi Mojang Jajaka Jawa Barat. Selain itu, saya juga ingin sekali meningkatkan ekonomi kreatif di Kota Banjar, karena saat ini di Kota Banjar untuk ekonomi kreatifnya masih belum seperti kota lain, ya Kang. belum sebesar kota kabupaten di Provinsi Jawa Barat lain gitu Pak. Siap. Iya. Didoakan yang terbaik kalau untuk bagian dari pertanyaan ini ya. Semoga kalian bisa mencapai prestasi yang paling atas sebagai penilih di Jawa Barat. Amin. Amin. Ya. Nah, oke. Kalau begitu, pertanyaan dari teman-teman beberapa udah masuk. Oke. Tapi saya mau tahan dulu ya. Karena it's time for Kokap Shot Time. Weh, tepuk tangan dulu dong, Kokap Shot Time. Oke, kalian boleh memilih pertanyaan nomor berapa aja, tapi yang tidak boleh dipilih adalah nomor 5 dan nomor 7 karena sudah dipilih oleh teman-teman dari Kabupaten Bandung sebelumnya. Jadi di sini kalian boleh pilih pertanyaan selain nomor tersebut. Oke, mau Caisa dulu, mau Reza dulu, bebas, silakan. Ya, mungkin dari saya dulu, Kang. Saya mau pilih nomor 4. Nomor 4. Pertanyaannya adalah, menurut Aristoteles, diri kita menunjukkan apa yang sering kali kita lakukan. Jadi, kebaikan bukanlah sebuah tindakan, melainkan kebiasaan. Apakah pendapatmu mengenai kalimat tersebut? Pertanyaan ini datang dari rekan kamu dari Kabupaten Bogor. Silakan, Jess. Iya. Baik, kan? Ya. Menurut saya, memang suatu kebaikan itu bukan dilakukan untuk bertujuan untuk menunjukkan diri sisi kita yang lain, tapi memang berdasarkan ketulusan hati, seperti itu, Kang. Oleh karena itu saya setuju bahwa kebaikan adalah kebiasaan, karena baik itu tidak milih-milih, tidak berpilih-pilih kepada siapa kita baik, kemudian dalam situasi apa kita baik, tapi sebagai manusia kita harus tetap bersikap baik, seperti itu, Kang. Oke, semoga cukup terpuaskan nih ya pertanyaan dari Kabupaten Bogor untuk jawabannya dari Caisa. Siap. Kalau begitu, dilanjut. Reza mau pilih pertanyaan nomor berapa? Aduh, kita ada gangguan sinyal lagi. Halo. Ya, Reza masih sama kita, Caisa, ya? Ya, Halo, Kang. Oke, Reza, suaranya udah kedengeran. Silakan, Reza pilih nomor berapa? Nomor 1, Kang.
Nomor 1. Sebentar. Apa pendapatmu tentang pengembangan wisata halal atau syariah yang menjadi program pemerintah pusat, terutama bagi Provinsi Jawa Barat? Sudah bisa dipahami? Bisa, Kang. Oke, silakan. Menurut saya, program tersebut merupakan salah satu program yang bisa dijadikan sebagai alternatif di masa pandemi seperti ini. Juga pariwisata halal dan syariah juga, kita termasuk negara yang beragama Muslim, kebetulan jadi mayoritasnya Muslim, jadi program tersebut bisa sangat bisa dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, seperti itu, Kang. Program itu intinya bisa dikembangkan ya. Oke, kalau misalnya saya ngomongin gini, wisata halal yang ada di Banjar yang saat ini mungkin sudah dapat terlihat dengan baik, seperti apa sih gitu, yang sudah bisa dinikmati oleh orang-orang? Di Banjar sendiri ada yang namanya wisata religi, Kang. Nah, boleh dikasih tahu itu apa? Nama tempatnya atau apa, dan bagaimana orang bisa tetap menyatakan itu adalah wisata syariah yang kita lakukan gitu? Namanya itu Pulau Majeti, Kang. Jadi di sana merupakan salah satu kegiatan untuk istilahnya meminta doa gitu-gitu, Kang. Yang dipercayai masih dipercayai oleh masyarakat sampai sekarang. Yang masih dipercayai oleh masyarakat. Oke, siap. Kalau begitu, itulah pertanyaan untuk Kokap Shot Time-nya kalian. Semoga pertanyaan tadi yang sudah diberikan oleh rekan kalian cukup. Jadi bagi rekan kalian, dari pertanyaannya datang dari Kabupaten Sumedang. Semoga Kabupaten Sumedang yang sudah memberikan pertanyaan cukup puas ya. Kalau masih belum puas, nanti silakan langsung bombardir DM Reza ya, langsung, atau DM Ceisa juga untuk mendapatkan jawaban yang wah, saya pengen lebih lagi nih. Boleh. Nggak apa-apa, tapi tujuan supaya saling bertukar informasi dengan sempurna, seperti itu kan? Ya. Betul. Oke, kalau begitu pertanyaan di chatbox sudah muncul. Oke, ada pertanyaan dari Beauty by Tika. Pertanyaan adalah, mungkin sudah muncul di layar kalian juga. Hal apa yang ingin ditonjolkan atau diangkat dari Kota Banjar nanti di kegiatan Mo Pasanggiri Mojang Jaka Jawa Barat 2021? Silakan. Tentunya karena kita sedang digencarkan dengan program ekonomi kreatif ya, Kang. Kita sebagai Mojang Jajaka akan menonjolkan salah satu ekonomi kreatif yang ada di Kota Banjar, yaitu mengenai kuliner yang unik, si makanan unik yang bernama rangicok atau rangginang coklat itu, Kang, yang akan kami bawa ke Jawa Barat. Iya, betul, Kang. Siap. Mungkin Cesa ingin menambahkan? Iya, seperti yang kita ketahui ya, Kang, di Kota Banjar, kota kecil ini, ekonomi kreatif sendiri belum begitu diketahui oleh masyarakat awam keberadaannya. Untuk itu, disinilah peran kami sebagai Mojang Jajaka untuk memperkenalkan ekonomi kreatif kepada masyarakat dan mensupport masyarakat untuk bisa turut aktif di ekonomi kreatif tersebut. Karena di era pandemi ini, saya melihat banyak sekali peluang masyarakat untuk berperan di dalam ekonomi kreatif. Siap. Sudah siap ya? Mau jawab pertanyaan berikutnya yang ada di chatbox adalah dari Fernandi Ilyas. Akang Teteh mau tanya bagaimana cara kalian mempromosikan budaya pariwisata di Jawa Barat sedangkan kondisi masih pandemi. Nah, silakan. Ya, mungkin dari saya dulu ya, Kang. Jadi, boleh. hal yang dapat kita lakukan adalah memanfaatkan media sosial. Seperti yang kita ketahui saat ini, semua orang sudah menggunakan media sosial. Semua orang sudah menggunakan gadget. Nah, untuk itu, kita dapat memanfaatkan media sosial sebagai media promosi untuk memperkenalkan pariwisata, budaya, kuliner yang ada kepada masyarakat. Seperti itu, Kang. Wow,
Luar biasa sekali ya. Siap Reza ingin menambahkan nggak dari pertanyaan tadi, dari jawabannya Cesa? Kurang lebih sama karena saat ini Kang, media sosial merupakan sarana yang paling efektif ya Kang. Ketika kita memberikan informasi terkait pariwisata, tentunya masyarakat luas akan lebih cepat menerima informasi tersebut. Jadi media sosial merupakan sarana yang paling efektif untuk saat ini. Oh iya Kang, saya ingin menambahkan. Boleh. Saya ingin berpesan kepada teman-teman semua yang sedang menyaksikan live ini. Jadi teman-teman, untuk menjadi seorang duta pariwisata tidak perlu menjadi mojang jajaka. Mengapa seperti itu? Karena eranya sudah berbeda teman-teman. Jadi kita ada yang namanya media sosial dan gadget. Nah teman-teman yang punya kreativitas untuk membuat video, foto menarik, teman-teman bisa manfaatkan itu. Dan teman-teman bisa membantu pariwisata yang ada di kota teman-teman semua. Baik ya, jadi teman-teman ini statement yang disampaikan oleh Cesa dan juga Reza. Tapi mudah-mudahan dengan adanya di platform Mojang Jajaka Jawa Barat 2021, ini akan semakin memperluas lagi gitu ya, daya jangkau kalian gitu ya. Baik secara online maupun secara offline, baik secara di dunia sosial media, ataupun juga bertemu dengan masyarakat secara langsung. Semoga inspirasinya ini benar-benar bisa jadi kerja nyata gitu ya, yang berkesinambungan ya. Waduh, nah once kerja nyata berkesinambungan udah berjalan, ini mau nggak mau juga akan berefek pada perkembangan hidup pribadi kalian sendiri gitu. Biasanya sih begitu. Amin. Ya, kemudian kita baca lagi dari chat box adalah ada pertanyaan dari Shirley MD. Pertanyaannya adalah, ketika kamu bisa mengubah masa lalu, apa yang ingin kamu ubah dan kenapa? Silakan. Untuk saya sendiri, ketika saya diberi waktu untuk mengubah apa yang sudah terjadi, saya memilih tidak akan mengubahnya, Kang. Karena masa lalu saya sangat berharga dan tidak akan pernah saya lakukan di kemudian. Tentunya masa lalu itu bisa dikatakan sebagai kenangan saya dan bisa dijadikan pembelajar saya ke masa yang akan datang. Gitu, Pak. Siap. Kalau Cesa apa? Iya, Kang. Ini pertanyaan ini mengingatkan saya kepada suatu film, judulnya Kung Fu Panda. Jadi, tokoh utamanya berbicara bahwa masa lalu adalah memori. Masa sekarang adalah yang kita jalani saat ini. Kemudian masa depan adalah misteri. Untuk itu, jika saya memiliki kesempatan untuk mengubah masa lalu, saya tidak akan menggunakan kesempatan tersebut, Kang. Karena saya bersyukur dengan apa yang setelah saya lalui, itu sangat membentuk pribadi saya yang sekarang, sehingga saya bisa menjadi seperti ini. Waduh, luar biasa sekali ya. Ini berarti film favoritnya nih ya, Kung Fu Panda. Sama loh, saya juga suka itu film. Oke, ini ada pertanyaan dari rekan kita dari Mojang Jajaka Jawa Barat juga, dari Panji Arum. Bagaimana cara kalian dalam mendukung pemulihan ekonomi kreatif di Jawa Barat sebagai Mojang Jajaka? Berarti ini intinya sebagai Moka nih, perannya pengennya caranya seperti apa gitu, baik kalian Moka Jabar ataupun ketika kalian di Moka Banjar. Oke, Kang. Seperti yang diketahui ya, Kang, saat ini pengetahuan masyarakat mengenai ekonomi kreatif ini masih terbatas. Jadi masih mengkotak-kotakan antara ekonomi kreatif itu biasanya sangat identik dengan startup loh. Padahal tidak hanya itu, Kang, yang disebut ekonomi kreatif itu. Selama kita bisa mengemas ekonomi tersebut dengan sekreatif mungkin, maka itu bisa dinamakan ekonomi kreatif, seperti itu, Kang. Jadi yang pertama kali saya lakukan adalah mengedukasi masyarakat terlebih dahulu mengenai ekonomi kreatif tersebut. Kemudian menyampaikan kelebihan yang akan didapatkan oleh masyarakat apabila masyarakat menjadi pelaku di bidang ekonomi kreatif tersebut. Siap. Kalau Reza gimana? Kalau dari saya, Kang, dalam acara pemulihan ekonomi Jawa Barat sebagai Moka sendiri, tentunya saya akan melakukan hal-hal yang sangat kecil, diantaranya itu melakukan promosi melalui media sosial, karena promosi di media sosial merupakan sarana yang sedang saat ini dilakukan oleh sebagian masyarakat. Dan kita juga sebagai Mojang Jajaka tentunya
harus bisa mempromosikan budaya baik daerahnya ataupun Jawa Barat seperti itu kan. Budaya daerah ataupun Jawa Barat. Waduh, keren. Oke, kalau begitu, pertanyaan sekarang dari saya boleh ya? Oke, tadi kita udah mayoritas banyak dari rekan-rekan yang nulis di kolom komen ataupun juga masuk di question box. Pertanyaan kalau dari saya sih seperti ini. Seperti apa semangat inspiratif yang ingin kalian tularkan, yang menjadi prioritas kalian ketika kalian ingin dianggap bahwa saya memang influencer loh gitu dengan bidang saya sendiri. Boleh dari Reza. Kalau dari saya sendiri, saya mahasiswa ekonomi, tentunya saya akan mengembangkan terkait ekonomi kreatif itu ya Kang. Karena saat ini program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya yaitu ekonomi kreatif, kita juga perlu ketahui bahwa salah satu lembaga yang dibangun di era ekonomi kreatif ini yaitu Kreasi Jabar, di mana itu adalah jenis-jenis ekonomi kreatif yang ada di Jawa Barat, dan ekonomi kreatif yang ada di Jawa Barat sendiri yang paling unggul yaitu di bidang kuliner itu sendiri kan. Siap. Kalau Cesa gimana? Oke, untuk semangat inspiratif dari saya yang ingin saya beri kepada teman-teman semua adalah self-support. Self-support, oke. Iya. Silakan, apa penjelasannya? Iya, karena saya ini kembali lagi mengingatkan saya dengan suatu series kan, kali ini bukan film, yaitu judulnya Game of Thrones. Jadi ada tokohnya di sini namanya Daenerys Targaryen. Ya, jadi Daenerys Targaryen ini mengalami kehidupan yang sulit, kemudian sangat menderita sekali, namun dia berkata, mengapa saya bertahan di situasi seperti ini? Yaitu adalah karena saya percaya. Bukan kepada Tuhan dibilang, bukan kepada legenda, bukan kepada apapun itu, tapi kepada diri saya, Daenerys Targaryen. Nah, untuk itu, saya percaya bahwa self-support, self-love itu membuat saya bisa mengalami situasi tersulit sekalipun, seperti itu, Kang. Karena saya percaya kepada saya, Cesha Safira, seperti itu, Kang. Oke, waduh, ini berat kata. Jangan cuma jadikan saya influencer, tapi jadikan apapun pembelajaran yang saya coba share di berbagai platform sosmed ataupun mungkin ketika bertemu secara langsung, semoga bisa menjadi pembelajaran kehidupan yang terbaik buat teman-teman juga ya. Paling tidak untuk fans-fansnya dari Cesa dan juga Reza. Waduh, keren. Oke, nah kita masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Nah, mungkin di sini Akang cuma mau nanya adalah tadi pertanyaan mengenai kenapa harus dipilih jadi Mojang Jaka Pinil dan segala macam itu sudah ditanyakan. Tapi lebih daripada itu adalah sosok sebagai Mojang Jajaka ini kan ketika kalian sudah masuk di Jabar, each of us gitu adalah Mojang Jajaka gitu ya. Terlepas menang atau kalah gitu. Semuanya tetap ketika sudah pakai selempang Mojang Jajaka Jawa Barat ataupun mungkin ketika di luar orang-orang yang mengenal kalian adalah Mojang Jajaka Jawa Barat, yang selalu mereka ingat adalah wah kalian tuh mantan ataupun mungkin kalian masih menjabat sebagai Moka. Yang menjadi poin intinya di sini adalah gelar yang kita sandang adalah gelar yang mungkin akan menjadi cap seumur hidup. Seperti itu ya. Bagaimana kalian akan mempertahankan di masa yang akan datang dengan apapun nanti kalian akan berprofesi, mau mungkin ada yang akan jadi pejabat, mungkin ada yang akan bekerja di swasta, ataupun mungkin nanti ada yang masih tinggal di Indonesia, ada yang akan tinggal di luar negeri gitu ya, untuk 10 atau 20 tahun ke depan, tapi tanggung jawab terhadap SAS yang pernah dipegang tersebut supaya tetap menjadi orang yang bisa jadi panutan, seperti apa? Oke, Kang. Ini sesuai dengan prinsip saya ya, Kang. Menjadi seorang Mojang Jajaka itu seperti dinobatkan satu hari, berkontribusi selamanya, kemudian menginspirasi seterusnya. Nah, jadi saya percaya untuk terus berperilaku baik kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Dan tetap membawa energi positif kepada siapapun. Karena saya percaya, Kang, apapun yang kita lakukan,
selama itu baik, maka akan berbuah baik. Siap. Janji tuh bisa dipegang konsisten seumur hidup? Janji, Kang. Silakan, kalau Reza gimana? Kalau saya pribadi, untuk mempertahankan itu, saya tetap menjadi diri saya sendiri, Kang. Karena menjadi diri saya sendiri, tentu akan sampai kapanpun akan tetap menjadi saya. Oh, pokoknya kalau Reza adalah just be myself gitu ya. Ketika menjadi be yourself, kamu akan lebih nyaman untuk menjalankan apapun peran itu dengan apapun background ataupun pencapaian kamu udah pernah capai. Kurang lebih gitu ya, Jaya. Oke, so kalau begitu teman-teman saya mau nanya, masih ada yang mau nanya dengan satu pertanyaan lagi? Mungkin boleh di kolom question box ataupun juga di kolom komen. Dalam 1 menit ini saya tunggu ya, karena apabila tidak kan ini Cesa dan Reza adalah sebuah sosok yang sangat luar biasa yang sudah dihadirkan oleh Kota Banjar tentunya untuk hadir di kompetisi Mojang Jaka Jawa Barat 2021. Semoga segala persiapan yang sudah dilakukan ataupun masih yang akan dilakukan bisa semakin lebih maksimal lagi. Jangan nervous kalau dari saya gitu ya. Coba tetap tunjukkan jiwa santainya supaya ketika kita santai otomatis biasanya kita akan lebih luas tuh untuk mengutarakan sikap kita untuk kita bersikap ataupun kita juga mengutarakan apa yang ada di isi kepala ataupun isi hati kita ke depan orang banyak. Oke. Ada pertanyaan Oke. Sebentar, mungkin boleh ditulis lagi kalau ada pertanyaan. Ya, saya masih punya 2 menit terakhir. Sebentar, saya coba baca dulu. Oke, kalau begitu pertanyaan dari saya deh paling terakhir, bagaimana kalian memanage waktu dengan banyak kegiatan sehingga kalian tetap bisa punya me time-nya sendiri? Boleh dari Kang Reza atau dari saya? Boleh, silakan. Oke, dari saya dulu ya, Kang. Jadi yang pasti untuk memanajemen waktu, saya memakai skala prioritas, Kang. Mana sih yang lebih dulu harus saya kerjakan, mana sih yang lebih dulu harus membutuhkan perhatian saya lebih gitu ya, Kang. Karena dengan skala prioritas, otomatis langsung ini, Kang, langsung ngalir aja seperti itu. Jadi, misalkan harus PR matematika dulu nih yang dikerjain, kemudian udah kelar, tinggal ke hal yang lain gitu. Dan kalau saya pribadi, saya itu waktu produktifnya di malam hari, Kang. Ya, jadi ketika di malam hari itu saya biasanya mengejar deadline yang banyak. Kemudian ya karena kebetulan saya dari prodi Saintek, jadi saya ada praktikum. Ya, jadi di malam hari itu saya totalitaskan apa yang harus saya kerjakan seperti itu, Kang. Kamu kapan nge-mallnya gitu, ataupun kamu kapan jalan-jalan kuliner gitu sama teman-teman sendiri gitu ya. Jadi akan jadi mikir begitu nih, waduh padat banget nih kayaknya saya. Oke, kalau Reza gimana untuk ada me time-nya sendiri gitu dari banyaknya kegiatan Reza juga? Kalau saya pribadi sama sih dengan TCSA, cuman saya lebih mementingkan apa yang sedang saya targetkan gitu, Kang. Untuk saat ini kan saya sedang menargetkan untuk segera lulus gitu ya, Kang. Jadi mungkin saya harus memprioritaskan target yang sedang saya targetkan seperti itu, Kang. Siap, oke. Kalau begitu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian. Sukses selalu. Pokoknya setelah ini, pokoknya jalani segala kompetisi ini dengan tetap semangat, tetap fokus, tapi harus ikhlas jalanin kompetisinya. Oke? Semoga hasil yang bisa didapatkan di kompetisinya ini nanti bisa pol-polan. Bisa berada pada peringkat yang tertinggi. Amin, amin. Amin. Kalau gitu, terima kasih. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain. Oke, jadi teman-teman semua,
seluruh teman-teman dari kota kabupaten ataupun juga ada dari di luar dari Jawa Barat, teman-teman yang menonton. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol langsung dengan Kabupaten Bandung dan juga Kota Banjar. Ini adalah sebuah hari yang sangat luar biasa di hari Sabtu 19 Juni 2021. Saya Kang Dana, tentunya juga ini excited banget bahwa mereka ini benar-benar aktif-aktif sekali. Mereka juga udah tahu performnya mau ngapain dan segala macam. Nah, nanti akan ada hari-hari lain yang akan di-announce, di mana teman-teman bisa melihat juga live berikutnya bersama rekan-rekan dari Mojang Jakarta Jawa Barat yang lain dengan beberapa finalis kota kabupaten yang belum melaksanakan live bersama. Jadi, untuk itu kalau pesan dari saya adalah teman-teman tetap dukung mereka, apapun itu, dukung mereka secara moral, dukung mereka juga secara langsung kalau sekalian memang sering bertemu dengan mereka. Dan setiap kota kabupaten ini mempunyai kekuatannya sendiri-sendiri. Mereka sudah punya karakternya sendiri-sendiri. So, it means that secara kemampuan, mereka tuh equal semua. Mereka sudah sama, standarnya sudah sama, gitu. Jadi, mereka pun sudah pasti akan memberikan energi yang terbaik yang mereka bisa berikan. Jadi, tidak ada harus, waduh, kayaknya wilayah ini yang nampaknya lebih luar biasa nih, wilayah ini yang nampak lebih luar biasa. Enggak, semuanya sangat-sangat luar biasa. Jadi inilah saatnya untuk mereka mengeluarkan kemampuan terbaik dan best of the best lah yang nanti akan menempati beberapa peringkat tersebut dari gelar-gelar juara yang ada. Tapi lebih daripada itu, this is not just about the SAS. This is about seperti apakah kita di masa yang akan datang dengan gelar yang sudah kita sandang atau kita pernah sandang, tapi kita tetap bisa menginspirasi dengan berbagai peran yang akan kita jalankan dari profesi kita masing-masing nanti, gitu. Ataupun mungkin juga ada teman-teman yang masih dan terus di dunia ekonomi kreatif juga, semoga bisa terus berperan baik gitu, baik dunia ekonomi kreatif di tingkat wilayah ataupun di tingkat provinsi Jawa Barat ataupun juga sampai yang bisa berkembang nasional sampai internasional. Gitu ya harapannya. Pokoknya doakan yang terbaik saja untuk mereka. Oke, dari saya undur diri dulu. Terima kasih juga untuk tim yang sudah bersama saya sepanjang 1 jam 20 menit ini. Jumpa lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.